Banyak di antara kita kemudian melakukan sesuatu tapi itu sia-sia dan tidak ada manfaat. Ada yang manfaat malah tidak dilakukan. Menjelang akhir Ramadan ini mestinya ibadah kita semakin ditingkatkan, keikhlasan dan kepatuhan kita kepada Allah semakin diperbaiki. Enggak salah juga sih ibu-ibu, syukurnya di Kayong ini belum ada mall ya. Mudah-mudahan ada apa enggak Pak? Hah? Ada juga Bang Molnya, Bang Mulyadi. Mana Bang Mulyadi? Kalau sampai Kayong ini banyak mall Pak, bukan Bang Mall yang ini Pak ya. Allah menyebutkan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, bahwa sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menurunkan sebagian dari ayat-ayat Al-Quran itu syifa'un. Kata syifa pada ayat ini tidak diawali oleh alif lam, menunjukkan bahwa ini bersifat umum. Obat seperti apa, penyakit seperti apapun bisa sembuh dengan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safihu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Bismillah ma sya Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillah ma sya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Para alim, para alamah, para kiai, para tuan-tuan guru, Takmir Masjid Agung Usman Al-Khair Kabupaten Kayong Utara, para jamaah subuh keliling yang dalam hal ini masih bersama guru mulia kita Kiai Haji Abu Amin, Kiai Nasril Hizar. Mana beliau? Ada Pak Haji Dedi juga ya. Oh, alhamdulillah sehat. Ibu-ibu masih sehat semuanya ibu? Alhamdulillah. Sisa kolak masih ada ya? Oh iya ya, pulang dari sini nggak apa-apa. Yang penting nggak kelihatan ibu ya. Para jamaah sekalian dirahmati Allah, syukur kita kepada Allah pagi ini sebagaimana yang disampaikan oleh Tuan Guru Kiai Nazril Hijar, bahwa beliau menyatakan kita ini diberikan kesehatan dan sempat oleh Allah. Di samping itu sebenarnya nikmat besarnya adalah Allah itu masih menolong kita. Kalau bukan Allah yang menolong kita, tak mungkin kita bisa salat berjamaah di sini. Kalau bukan Allah yang menolong kita, kalau bukan Allah yang memberikan pertolongan kepada kita dengan pertolongan indahnya, tidak mungkin jamaah subuh keliling ini jauh-jauh dari rumah melangkah kemari. Dari jam berapa tadi bangun kita? Jam 3 subuh. Ini pahala yang paling besar, ini pahala ibu-ibu sebenarnya, bukan pahala bapak-bapak. Karena bapak-bapak biasanya cuma tahunya langsung sahur ya. Kalau ibu-ibu dari jam 2 itu sudah masak di dapur. Bahkan dalam beberapa penjelasan ibu, langkah kaki ibu yang menyiapkan sahur untuk suami dan keluarga itu dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya tabungan pahala di Ramadan ini yang paling banyak ibu-ibu ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Setiap sholat kita selalu membaca kalimat ini, membaca ayat ini dalam surat Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebenarnya kita tengah meminta pertolongan kepada Allah agar kita diberikan kemauan untuk menyembah kepada Allah. Karena tidak semua orang itu diberikan kemauan oleh Allah. Kemampuannya ada,
Kemampuan untuk ibadah kepada Allah itu ada, tapi kemauannya itu paling sulit. Berapa lama kita berdiri dalam sholat? Ya normalnya 5 menit. Kalau ke Nazril Hijar bisa 1 jam 50 menit itu. Sujudnya tak bangun-bangun, lupa tidur Bapak. Kalau bukan Allah yang memberikan kemauan kepada kita, gak mungkin kita ini jauh-jauh dari rumah mau bersama-sama sholat berjamaah. Dan itu adalah perkara yang berat, bahwa a'zamul karamah luzumul istiqamah. Sebesar-besarnya kemuliaan dan karamah di sisi Allah itu adalah orang-orang yang istiqamah dalam kebaikan. Orang berbuat baik itu normal, Bapak. Normal. Dan orang berbuat baik bisa di mana saja dan kapan saja. Tapi untuk tetap istiqamah dalam kebaikan itu yang sulit. Jam segini ba'da subuh ini enaknya kan cuma 2. Kalau nggak ngopi di pojokan sambil begini, atau tidur. Tapi ada sebuah kemauan kuat yang Allah masukkan ke dalam hati kita. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk ibu dan bapak sekalian yang dirahmati Allah. Allah menjanjikan sesuatu yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Cuma nggak ngomong jelas gini aja Allah itu kepada kita masing-masing. Ki Nazril Hizar, sampaikan kepada jamaahmu. Ki Abu Yamin, sampaikan kepada seluruh jamaah Masjid Al-Khair. Sampaikan kepada seluruh jamaah Suling itu sebuah kabar besar. Anni anal ghafurur rahim. Sesungguhnya aku ini, kata Allah, menyiapkan ampunan yang sangat besar. Ampunan yang besar, rahmat yang besar, kasih sayang yang besar dari Allah itu tengah kita jemput subuh ini. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita semuanya. Allah maafkan kelalaian kita selama ini dalam ibadah, dalam amal salih. Semoga Allah memberikan barakah untuk anak-anak kita. Allah jadikan istri kita, anak-anak kita, keturunan kita sebagai anak-anak yang soleh dan soleh, sebagai pencinta Al-Quran, dan senantiasa berada di dalam kebaikan yang dituntun oleh Allah melalui syafaatul uzma Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana biasanya kalau jamaah Suling tadi disampaikan oleh Ki Nazril, biasanya nanti pas syuruk ya atau isyraq jam 5.44. Nah, berarti insya Allah berapa menit lagi ini. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Suatu masa sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar itu putranya Umar ibn al-Khattab, salah satu sahabat yang paling faqih, yang paling faham di bidang hukum Islam. Dipanggilnya Abdullah bin Umar, atau dalam hadis biasa disebut Ibnu Umar. Apa kata beliau? Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Suatu hari Rasulullah menyentuh pundakku seperti ini. Ya, kalau kita jalan sama teman, biasanya saking akrabnya kan begini. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Suatu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuh pundakku seperti ini. Apa kata Rasulullah? Wa qala kun fid dunya ka'annaka gharib. Wahai Abdullah, hiduplah engkau di dunia ini seperti orang asing. Kita di sini orang asing bukan, Pak? Di dunia ini orang asing bukan? Orang asing. Berarti sungguhnya kita ini kan tidak lama. Kita tidak lama di dunia ini. Karena rumah kita bukan di sini. Ini hanya persinggahan sementara. Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Hiduplah engkau di dunia ini seperti orang asing atau orang yang terasing. Kita nggak bakal lama di sini. Kita hari ini tengah mempersiapkan diri menghadapi perjalanan kedua, perjalanan selanjutnya.
aw abir sabilin, atau seperti orang yang sedang melintasi jalan. Rasulullah memberikan isyarah, Rasulullah memberikan suatu contoh yang sangat indah. Saya kalau dari posisi ini bisa ngelihat Haji Dedi, tapi kalau Haji Dedi sudah ada di sana saya nggak ngelihat lagi. Artinya hidup itu hanya sekejap. Rasanya baru kemarin kita duduk dengan kawan kita yang lain, qadarullah hari ini sudah tidak ada di samping kita. Baru rasanya seminggu yang lalu kita duduk bersama teman-teman, ternyata salah satunya sudah tidak ada. Misalnya besok, lusa dan seterusnya mikir gini, ya Allah padahal tadi subuh, kemarin subuh rutinannya suling, subuh keliling, Haji Dedi itu sebagai pengurus, kami melihatnya di depan. Tahu-tahu 2-3 hari kemudian Haji Dedi nggak ada. Nggak cuma cerita aja, Ji. Jangan pucat kayak gitu. Nanya sebelahnya, kemana Haji Dedi? Loh, belum dengar kabar? Belum, udah 3 hari. Kemana? Maunya kemana, Ji? Oh, ke Pontianak ya? Oh, Pontianak aja ya, jangan yang aneh-aneh ya. Rasanya baru kemarin kita duduk dengan orang lain. Ya seperti itulah hidup. Artinya hidup yang Allah siapkan untuk kita ini adalah kehidupan yang sementara. Tidak ada yang abadi di sini. Karena pada akhirnya semuanya harus kembali menghadap kepada Allah Azza wa Jal. Dan hidup kita ini setiap tahap, setiap tapak kaki kita, setiap langkah kaki kita, setiap tatapan mata kita, ucapan yang keluar dari lisan kita, kalam-kalam yang keluar dari lisan kita, semuanya dicatat dengan sebaik-baiknya oleh Allah Azza wa Jal. Dan nanti buku catatannya akan dikeluarkan di yaumil hasyr. Maka nanti Haji Dedi dikasih sama malaikat. Haji Dedi ini, Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Dikasih oleh malaikat. Sama ibu-ibu juga yang di belakang. Dikasih. Nggak ada satu makhluk pun yang nggak dikasih buku catatan amal. Iqra kitabak. Buka dan bacalah kitab catatan amal perbuatanmu selama hidup. Mulai dari akil baligh yang dihitung sebagai hukum oleh Allah. Karena kita ada orang yang ghairu taklif, ada orang yang tidak punya kewajiban. Siapa orang yang tidak punya kewajiban? Ada orang nanya, Pak Ustadz boleh nggak saya nggak puasa? Saya tanya, kenapa? Ya boleh nggak? Boleh. Yang penting syaratnya ada. Yang boleh tidak puasa pertama bayi. Bayi boleh tidak puasa sampai di akil baligh. Sebelum akil baligh sambil diajarin saja. Kalau bayi yang masih umur 1 hari, 2 hari sampai 5-6 tahun itu kan masih lucu nggak puasa, Pak. Anak kecil nggak puasa itu masih dianggap lucu. Kita lagi lapar-laparnya, panas-panasnya jam 1 bawa es nyedot aja depan kita. Kan masih lucu depan kita. Kalau sudah kakek-kakek seperti saya, lucu nggak? Yang ada malah gerem, Pak ya. Yang kedua orang gila, Pak. Orang gila boleh nggak puasa, Mas Dedi? Nggak. Orang gila ngapain suruh puasa? Karena sudah nggak ada hukum. Yang ketiga orang mati. Tinggal pilih saja. Yang nggak pengen puasa tinggal pilih mau jadi bayi atau orang gila atau orang mati. Jadi kalau masih ada orang sehat secara hukum, zahir batin masih sempurna, terus dia nggak puasa, pilihannya cuma 3. Maka kata Allah, Iqra kitabak, baca catatan amalmu. Datang-datang hari ini kamu malah minta yang aneh-aneh, kata Allah. Maka man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Janji Allah. Nih,
Barang siapa muslim laki-laki dan perempuan yang beramal salih, dasarnya beriman kepada Allah dalam amal salihnya, dalam ibadahnya, dalam perbuatannya semata-mata karena Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka janji Allah, aku berikan, aku jamin kehidupan yang baik. Mana kalimat thayyibah pada ayat ini adalah rezekinya baik, halal, rezekinya dari perkara yang baik, diinfakkan kepada perkara yang baik, badannya sehat, sehat zahir dan batin, anak-anaknya menjadi orang-orang anak-anak yang salih dan salih, istrinya jadi istri yang salihah. Dia tidak kaya secara zahir. Coba bu, mending kaya apa miskin ya? Mending kaya apa miskin? Ya bu, jelasin. Oh, mata duitan juga rupanya ini. Bapak-bapak sama juga ya? Oh sama ya. Kiai kayak Abu Amin? Oh podo nggih. Sami mawon nggih. Wah, tak kirain cuma kulo aja yang mata duitan nih lho Bapak. Haji Dedi bersyukur sama Allah. Tahun ini kepilih nggak? Belum beruntung. Memang pakai gosok nih. Udah syukur aja sama Allah. Alhamdulillah ya Allah, tahun ini saya masih belum mendapatkan yang itu ya Allah. Mungkin kalau Haji Dedi mendapatkan itu nggak bisa duduk sama kita pagi ini. Atau misalnya Ki Nazril tiba-tiba kemarin ditakdirkan jadi bupati misalnya. Ada di sini enggak? Kemungkinan enggak ada di sini. Tahu-taunya di mana bupati? Wah, lagi di Jakarta ini. Jadi sesungguhnya di balik semua peristiwa kehidupan kita ini, Allah yang sudah merancang sebaik-baiknya. Kalau manusia ini cukup tidak dengan apa yang dimiliki, enggak cukup. Punya uang 100 juta cukup enggak? Enggak cukup. Pak Andi, nih kepala cabang BRI ini. Pak Andi, punya uang 1 miliar cukup nggak? Nggak cukup. Pengen kawin 3, siapa yang ngomong tuh? Wah, ini cita-citanya ya Pak ya. Punya 1 miliar, 10 miliar cukup nggak? Nggak mungkin cukup Pak. Nggak mungkin cukup. Karena itu adalah ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ibu bilang mau miskin apa kaya, kaya masuk akal Pak. Cukup sementara, besok tak cukup. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Lau kana libni Adam wadiyan min malin labtagha thalitha." Kalau manusia itu diberikan harta 2 lembah, Kayong Utara sama Ketapang, kasih Kiai Nazril, cukup? Enggak cukup. Indonesia dikasih cukup? Enggak. Masih minta negara orang nanti. Kiai Nazril punya istri 1 cukup? Mohon maaf Ibu, ributnya jangan di sini, nanti di rumah aja Bu ya. Iya. Labtagha thalithan, dia minta lagi yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yamla'u jawfa ibni Adam illa turab." Tidak mungkin mencukupi tenggorokan manusia itu illa turab. Makna turab atau tanah di sini adalah sampai kemudian kematian yang menemui dirinya. Kalau sudah mati baru sadar, ya Allah, ternyata kemarin harta saya yang banyak tidak menolong saya ya Allah. Kalau manusia itu sudah mati, kata Nabi, akan ada 3 perkara yang mengikutinya, 2-nya pulang, 1-nya tetap. Pertama, kalau seseorang itu sudah mati, kata Nabi, yang ikut pertama istri dan anak-anaknya. Istri sama anak ikut ke kuburan? Ikut. Masuk ke dalam enggak? Nunggu di mana? Di atas. Tahan berapa jam? Kalau misalnya Haji Dedi, misalnya. Makanya jangan dekat-dekat saya tadi, Ji. Haji Dedi nih misalnya ya, tiba-tiba pengumuman di Masjid Agung, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wah, nangis semua kan.
Oh, sahabat baik saya, teman saya. Kalau ngopi beliau yang selalu bayar misalnya. Istrinya sama nangis. Tapi paling lama nunggunya sampai jam 12. Berani nunggu sampai jam 12 malam enggak? Nggak ada. Jadi jangan pernah percaya kepada pasangan masing-masing. Oh, kita sehidup semati bang ya. Nyaman kau aja. Nggak ada itu. Istrinya ikut, anaknya ikut. Berapa jam pulang lagi dia. Yang kedua hartanya. Yang punya mobil mewah, tuannya meninggal, ikut sebentar. Habis itu mohon maaf, bisa jadi rebutan, Pak. Amwaluna lidawil mirathi najma'uha adwaruna li kharib dahri nabniha. Begitu syair Arab menyatakan. Kalau engkau punya harta banyak, engkau mati, yang rebut siapa? Anak cucumu. Sebanyak apapun harta peninggalanmu yang nanti jadi rebutan, siapa yang rebut? Ya orang-orang di sekitarmu. Ayah meninggal, anak sedih paling 1 minggu, paling. Lepas tuh yang dicari apa? Surat tanah. Bangunan yang paling megah, istana yang paling indah ditinggalin, nggak usah dihancurin, paling 50 tahun hancur. Kemudian yang nomor 3 kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ikut kepada orang meninggal itu amalnya. Istrinya, hartanya pulang ke rumah. Yang tertinggal siapa? Amalnya. Istri yang begitu dicintai atau suami yang begitu dibanggakan, anak yang selalu dia bangga-banggakan di depan orang lain, kita mati, mereka di situ enggak lah. Semuanya akan pulang sesuai dengan kesibukannya masing-masing. Nah, sama dengan kita hari ini. Kita ini tengah mengumpulkan bekal. Maka pesan Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, jaddidis safinata fa innal bahra amikun. Ini di belakang kita ini kan, di depan kita ini kan ada lautan yang sangat luas dan dalam. Maka kata Rasulullah, perbaharuilah bahtera imanmu. Bahtera iman itu apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang akan menyelamatkan kita. Perbaharui itu kata Rasulullah. Kalau imanmu sudah diperbaharui, maka lautan kehidupan yang akan kau lewati, yang namanya lautan ini akan mudah kau jalani. Kalau kapalmu itu tidak kuat, khawatir karam sebelum sampai kepada tujuan. Cobaan hidup ini kan luar biasa, Pak. Cobaan hidup itu berat. Gelombang badai hidup itu sangat besar. Maka kalau kapal iman kita ini lemah, dia akan karam di tengah sana. Yang kedua, khudhiz zada kamilan fa innas safar ba'id. Bawalah perbekalan amal secukupnya. Yang namanya kapal mau menyeberangi lautan, dia harus banyak membawa bekal. Bawa bekal yang cukup. Bekalmu adalah amalmu, salatmu, puasamu, zakatmu, hajimu, zikirmu, sedekahmu. Itu yang harus kamu bawa, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khawatir sebelum kapal itu berlabuh, perbekalanmu sudah habis, maka engkau akan terombang-ambing. Yang ketiga, wa khaffifil himlah fa innal aqabata qu'ud. Jangan terlalu banyak membawa beban yang tidak penting. Kan ada tuh kita meminta sesuatu kepada Allah padahal itu mungkin tidak terlalu bermanfaat dari hidup. Kan banyak di antara kita berharap sesuatu padahal belum tentu itu kita manfaatkan dengan baik dalam hidup. Kalau kita mau mendaki, tas yang ada di punggung kita itu harus kita periksa. Adakah sesuatu itu diperlukan atau tidak nanti?
Sama dengan amal dalam hidup kita. Banyak di antara kita kemudian melakukan sesuatu tapi itu sia-sia dan tidak ada manfaat. Ada yang manfaat malah tidak dilakukan. Nah, hal itu harus bisa kita periksa dalam kehidupan kita masing-masing, agar nanti ketika perjalanan itu bisa berjalan dengan mulus, kapal atau bahtera iman kita itu sampai dengan baik ke tempat tujuan. Maka yang keempat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa akhlisil amal, ikhlaslah engkau dalam berbuat, fa innan nakida basir, karena sesungguhnya Allah Tuhanmu yang menciptakanmu, yang memelihara dirimu, yang menjamin rezekimu, yang menjadikan dirimu seperti ini dan itu adalah zat yang maha melihatmu semuanya. Maka mudah-mudahan pagi ini kita ditatap oleh Allah dengan pandangan rahmat dan kasih sayang. Semoga Allah menatap kita dengan pandangan-pandangan ampunannya. Apalagi ini masih dalam suasana bulan Ramadan, hari yang ke-17. Mudah-mudahan kita masih dikuatkan iman Islam kita hingga nanti selesainya bulan Ramadan ini. Dan ini kan sudah menjadi rahasia umum, Pak. Kalau di kota Pontianak sudah mulai tanggal 15, 16, 17 itu sudah penuh, Pak. Yang menyedihkan bukan masjidnya yang penuh. Kemarin kami malam Ahad, malam Minggu tidak bisa lewat pasar, Pak. Bapak bisa bayangkan, kami pakai sepeda motor itu susah, apalagi yang pakai mobil. Di mana yang penuh? Kasir, Pak. Ya, sesuai dengan bahasa Arab mungkin kasir tampil dari kata kathir, banyak duit. Kita ini mestinya tidak melewatkan malam-malam yang istimewa dalam bulan Ramadan. Menjelang akhir Ramadan ini mestinya ibadah kita semakin ditingkatkan, keikhlasan dan kepatuhan kita kepada Allah semakin diperbaiki. Enggak salah juga sih ibu-ibu. Syukurnya di Kayong ini belum ada mall ya. Mudah-mudahan ada apa enggak, Pak? Hah? Ada juga Bang Molnya, Bang Mulyadi. Mana Bang Mulyadi? Kalau sampai Kayong ini banyak mall, Pak. Bukan Bang Mol yang ini, Pak, ya. Bisa-bisa emak-emak kita ini tak masuk masjid. Ada untungnya juga, ada ruginya juga. Ruginya karena emak-emak harus belanja ke Ketapang. Harus belanja ke Ketapang nggak? Enggak juga ya. Oh, belanjanya di sini juga ya. Coba, ini asisten saya ini kan tahu, dan semuanya tahu kok. Haji Dedi orang Sungai Jawi malah penuh sekarang ini. Apalagi nanti tanggal 21 ke atas, paling hanya tinggal beberapa biji di masjid kita itu. Yang umur-umur 60, 70, yang kalau subuh azannya sudah mulai agak meliuk-liuk gitu kan. Dan anehnya, Pak, ini bukan mengeluh, bukan, wallah, enggak. Ini mari kegiatan suling ataupun kegiatan amaliyah seperti di sini, kalau tidak salah ada Kiai Abu Amin, kalau tiap hari itu kan ada kegiatannya. Di masjid ini kan ada kegiatan, ada kajian ya, ada kajian Islam. Bukan cuma zaman kita, Pak, bukan cuma zaman kita. Dulu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya Abu Hurairah itu terburu-buru datang ke pasar hanya untuk mengumumkan satu hal. Apa kata Abu Hurairah sampai di pasar? "Wahai kaum muslimin, para sahabat, kenapa kalian tidak datang ke masjid Nabi?" katanya. Jadi bingung, ada apa? Nabi sedang berbagi katanya. Di masjid itu Nabi sedang bagi-bagi itu. Berhamburanlah mereka keluar dari pasar mendatangi masjid Nabi, Masjidun Nabawi yang ada itu. Dikiranya mereka itu Nabi sedang bagi amplop. Nyampainya di sana diam semua. Loh,
Katanya Nabi bagi-bagi katanya kan. Jadi di antara kerumunan kaum muslimin dan sahabat itu saling menggerutu, mana Abu Hurairah, mana Abu Hurairah. Setelah sampainya di sana, Abu Hurairah nanya, kenapa kalian berkumpul di sini? Lah kan kata Anda Nabi sedang berbagi. Iya memang. Mana yang dibagi? Masuk aja ke dalam. Nabi sedang berbagi di dalam. Ternyata Nabi itu sedang berbagi ilmu. Dikirain kaum muslimin masa itu Nabi berbagi sesuatu. Iya kan? Oh, bagi-bagi. Kalau Haji Dedi masuk akal bagi-bagi. Masih ada Ji? Masih ada? Sudah habis ya? Masa habis semua Ji? Sudah dilantik dah kan. Berapa modal kemarin Ji? Kok bisa kalah Ji gitu? Nah, majelis ilmu ini, majelis yang digagas oleh Ki Abu Yamin itu mahal Pak. Mahal. Coba bisa bayangkan ketika beliau menyampaikan satu kalam indah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu pernah dicari oleh seorang ulama besar yang bernama Imam Bukhari. Imam Bukhari mencari riwayat satu hadis itu dari Bukhara ke Madinah, atau dari Madinah balik lagi ke Basrah, ke Irak, atau lagi ke satu tempat, itu hanya untuk mencari satu riwayat hadis sahih apa tidak, benar apa tidak ini hadis. Kita ini hari ini kan hanya cukup buka kitabnya saja. Mau cari kitab dalam Sahih Bukhari ketemu, Sahih Muslim ada, oh enggak ketemu dalam Bukhari, Muslim enggak ketemu, oh mungkin nanti dalam Sunan Nasai, enggak ketemu dalam Sunan Nasai, mungkin Ibnu Majah, enggak ketemu dalam Ibnu Majah, Abu Daud, enggak ketemu dalam Abu Daud, ada Tirmidzi, enggak ketemu dalam Kutubus Sittah, kitab hadis yang 6, tinggal cari ke dalam kitab Musnad yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali, enggak ketemu di situ, mungkin nanti ketemu di kitab gurunya Imam Syafi'i bernama Imam Malik, namanya kitab Muwatta. Enggak ketemu di situ, nanti tinggal cari dalam beberapa kitab Mustadrak, entah itu Imam Baihaqi atau Imam Hakim, atau kitab-kitab Mu'jam. Itu dulu ulama-ulama hadis itu susah payah mencarinya Pak. Kita hari ini tinggal baca, tinggal diperdengarkan, tinggal disampaikan kepada umum. Ulama-ulama kita dulu bukan asal nemu Pak. Oh ini hadis dari siapa? Dari enggak, ulama itu mencari berbulan-bulan hanya untuk menemui satu rawi. Oh Imam Bukhari berguru kepada siapa? Nanti di cross check lagi kepada imam yang lain. Dan itu jaraknya ribuan kilo yang harus beliau tempuh hanya untuk menemukan kesahihan sebuah riwayat hadis. Ini pentingnya ilmu. Maka Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan bahwa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan, siapapun itu, mau kaya, mau miskin, mau sehat atau apapun kondisinya, mau laki-laki dan perempuan, semuanya memiliki kewajiban yang sama untuk menuntut ilmu Allah. Nah hari ini, pagi ini, subuh ini, sebagaimana mungkin kalau suling itu tiap berapa minggu sekali ya? Seminggu 3? Alhamdulillah, luar biasa ini Pak. Ada juga di Pontianak, tapi itu biasanya seminggu sekali ya. Tapi kan jaraknya kan enak, jaraknya enak ya, paling dari kota Siantan ke Pontianak Timur ataupun Pontianak Barat. Pontianak kan kecil Pak, ya kan. Tapi kalau Kayong ini kan medannya luar biasa Pak. Masya Allah, ini salah-salah belok kiri masuk parit kita ini. Ini kan perjalanan yang luar biasa dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Ibu mudah-mudahan setiap ibu datang thalabul ilmi atau menuntut ilmu ke majelis suling bersama Ki Abu Amin, mudah-mudahan itu menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti orang-orang yang menjaga ibadahnya, menjaga amal salihnya dengan kegembiraan hati akan dipertemukan oleh Allah, akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla di yaumil akhir. Apa kata Allah? Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Orang-orang yang selama hidupnya menjadi hamba yang bertakwa, menjaga amal salihnya,
menjaga lisannya, menjaga perbuatannya kepada orang lain, akan menghadap kepada Allah dalam keadaan wajah berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, dipertemukan kepada Allah. Siapa? Yang menciptakan dirinya. Sebagai penutup, ada 3 doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Thalathatu da'awatin la turaddu, kata Rasulullah. Ada 3 doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah. Yang pertama, da'watul walid, doanya ibu bapak kepada anak-anaknya. Mohon maaf, yang namanya anak kan ada juga yang degil Pak ya. Yang baik ada, yang setengah baik ada. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang baik Pak. Ada orang yang sangat baik, ada orang baik, ada orang nasibnya baik. Mudah-mudahan kita adalah umat yang terbaik. Amin. Jadi yang pertama kata Rasulullah, doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah, doanya ibu dan bapak untuk anak-anak. Da'watul walid, doa ibu dan bapak kepada anaknya. Yang kedua, wa da'watus shaim hatta yaftir. Doa yang kedua, doanya orang yang sedang berpuasa sampai kemudian dia berbuka. Jadi mumpung hari ini doa kita ini adalah doa yang mustajabah, doa yang sedang diterima dan dikabulkan oleh Allah, perbanyaklah berdoa dalam kebaikan. Boleh enggak pakai minta kaya? Boleh, boleh, tapi jangan kaya-kaya amat, susah bawanya nanti ya. Kemudian yang ketiga, wada'atul musafir, doanya orang yang sedang musafir atau perjalanan, selagi perjalanannya bukan perjalanan maksiat, sampai kemudian dia pulang ke kampung halamannya. Saya juga minta doa dari ibu, karena insya Allah nanti jam 9 saya pulang ke Pontianak. Mudah-mudahan saya diberikan kemudahan dan kelancaran dalam perjalanan, karena insya Allah doa para jamaah ini adalah doa yang sangat mustajabah, doa yang sedang didengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kajian subuh kita pagi ini menjadi salah satu bekal kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ini mendapatkan syafaatul uzma. Rasulullah itu sangat membanggakan ibu. Tuba liman yarani wa amana bi, sungguh sangat beruntung orang yang pernah melihatku, kata Nabi. Melihat kemudian beriman kepadaku. Ada orang yang melihat Nabi tapi tidak beriman kepada Nabi, termasuk pamannya sendiri yang bernama Abu Lahab, bahkan Abu Talib, tapi bukan Abu Yamin Pak. Abu yang lain banyak. Ada orang yang bertemu dengan Nabi, melihat Nabi, dan itu pamannya sendiri. Siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib dan Abbas bin Abdul Muttalib. Tapi yang lebih beruntung lagi, kata Nabi, thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba liman lam yarani wa amana bi. Sungguh sangat beruntung, sungguh sangat beruntung, sungguh sangat beruntung. Siapa? Bang Andi. Kita ini sangat beruntung, kata Nabi. 3 kali Nabi menyebut kita. Liman lam yarani wa amana bi. Orang itu tidak pernah bertemu, tidak pernah melihatku, tapi dia beriman kepadaku. Taunya dari mana? Sahabat Rasulullah wafat, ada sahabat wafat, ada muridnya sahabat namanya tabi'in, para tabi'in yang wafat, diteruskan oleh muridnya bernama tabi'ut tabi'in. 1400 tahun lalu kita ditinggalkan oleh Nabi, dan hari ini kita dipertemukan dengan Kiai Abu Yamin yang menyampaikan tentang Islam, yang menyampaikan tentang bagaimana berbuat baik di dalam Islam. Mudah-mudahan yang hadir semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak di yaumil qiyamah kita dipertemukan dengan Allah dan bertemu dengan Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bersama istri kita, anak-anak keturunan kita, dan orang-orang solih yang selama ini berkumpul di kajian suling yang rutin dilaksanakan. Terima kasih, mudah-mudahan ini manfaat, dan insya Allah kita akan dipertemukan di majlis-majlis yang akan datang. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat zahir dan batin, rezeki kita menjadi rezeki yang barakah dan manfaat. Ini saja. Jika benar itu pasti datangnya dari Allah, dan jika salah saya sadar itu adalah kelemahan dan kebodohan saya sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, tanya ya. Masih dua. Berapa menit? Oh, masih ada. Boleh, silakan. Hadirin yang berbahagia, insyaallah seperti paparkan oleh Pak Kiai menjadi tambahan ilmu kita. Untuk itu barangkali ada yang sedikit melek yang perlu dipahami, yang semuanya dari persoalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon segera kepada Pak Kiai dan kepada Bapak yang ingin bertanya silakan. Sudah. Oh, udah paham. Baik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang menjawab salam mudah-mudahan juga. Amin 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 ya Allah ya Rabb. Yang tidak menjawab tidak bisa menjawab. Guru-guru jika ada Hei, Masya Allah, ada main ikan. Pak Kiai, tadi malam saya menyimak Pak Kiai menyampaikan tentang peringatan Nuzulul Quran. liburan sampai pada hari ini juga. Saya masih teringat dari malam Pak Kiai menyampaikan kalau di Ukraina itu mesinnya bagus-bagus, tapi isinya agak sedikit sulit banyaknya. Kalau di kayak kita tidak beda. Belum begitu kalau kita rata-rata kayak utara itu jadi paling tinggal 15 orang yang maksudnya itu ada di masjid. Kalau di rata-rata kita suruh masjid yang mereka itu pikiran saja paling tinggal 15 orang per waktunya ada di masjid. Yang dari pertanyaannya, kenapa Al-Quran ini masih sebatas peringatan, belum tersentuh. Jadi baru bersifat peringatan, baru bersifat dibaca, tapi masih belum banyaknya dipahami sebagai sehingga ketika dibaca Al-Quran itu tidak terasa bergetar, tidak seperti itu, karena Al-Qurannya umumnya itu pada orang-orang, termasuklah ketika mendengar ajar, makanya itulah pada di sini itu pengunjungnya kurang, karena itu tadi ketika dibacakan ayat juga tidak tersebut, tidak bergetar hatinya. Jadi untuk itu pertanyaannya Pak Kiai, karena Al-Quran itu agak sulit disentuh. Kenapa? Orang Islam itu sendiri yang punya kitabnya itu agak sulit disentuh. Kenapa? Harus punya buku. Padahal ketika Al-Quran itu turun kan belum turun. Iya. Jadi semuanya harus suci. Padahal kalau dilihat umat Islam itu sudah suci, kecuali kalau misalnya malamnya ada sesuatu dengan suami istri, lalu dikatakan tidak suci. Tapi setelah mati semuanya berarti dalam keadaan suci. Iya iya. Akhirnya kalau orang itu masih bisa disebut harusnya, karena keadaan dalam keadaan suci. Nah seperti itu terjadi, kami mohon pencerahannya tentang hal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten, dengan Bapak siapa ya? Juhairi. Juhairinya. Bangun namanya di Jawa Baratnya. Di mana Jawa Baratnya? Oh, Sumedang. Kenapa terdampar di sini, Bapak? Oh, gitunya. Salaresna sama abdi juga sami sareng Bapak teh bahasa Sunda.
Kan abdi mah kapungkur ngaosna di Bogor, terus tugasna di Cianjur sama Bandung, nikah teh sama orang Jawa Barat. Mohon maaf yang lain cukup kami berdua saja Ibu ya ngobrolnya. Mohon. Alhamdulillah Bapak damangnya. Alhamdulillah. Terus selami di dia Bapak? 45 tahun. Oh, nah kenapa jadi ngobrol berdua jadinya ini ya? Jadi begini Bapak ya, subhanallah pertanyaan yang sangat indah. Allah menyebutkan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Bahwa sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menurunkan sebagian dari ayat-ayat Al-Qur'an itu syifaa'un. Kata syifa pada ayat ini tidak diawali oleh alif lam, menunjukkan bahwa ini bersifat umum. Obat seperti apa, penyakit seperti apapun bisa sembuh dengan Al-Quran. Cuma yang menjadi problem adalah, betul kata Bapak tadi, itu ada sebuah anomali gitu kalau bahasa kerennya hari ini gitu. Saking sucinya Al-Quran sampai nggak disentuh-sentuh. Ada di pojokan rumah, disimpan di atas agak tinggi sedikit, anaknya mau nyentuh nggak boleh, jangan disentuh, nggak punya wudhu. Memang bicara soal etika hukum, bahwa menyentuh dan membawa kemudian membaca Al-Quran itu sesuai dengan madhab yang secara umum banyak digunakan di Indonesia secara fikih, madhab Syafi'i, memang lebih baik karena itu adalah mushaf gitu ya. Kertasnya memang benda tapi isinya bukan gitu. Itu yang menjadi pertimbangan dari Imam Syafi'i. Walaupun dalam madhab Hanafi, selagi dia tidak berhadas besar, diperkenankan untuk memegang Al-Quran. Maka kalam suci Al-Quran itu disebutkan bismillahirrahmanirrahim, la yamassuhu illal mutahharun. Kemudian sebagian ulama tafsir menafsirkan mutahharun pada ayat ini, tidak bisa seseorang itu menyentuh Al-Quran itu kemudian membacanya kecuali dengan hati yang bersih. Sebab kalau lepas dari hadas atau najis itu illal mutahhirin, kan begitu ya Kiai Abu Amin. Tetapi dalam konteks ini tentu afdol kata Imam Syafi'i, sebelum menyentuh Al-Quran membawa kemudian membacanya itu berwudu, agar kemudian tujuan-tujuan dan niat-niat baik dalam membaca Al-Quran itu betul-betul, karena tujuan Al-Quran itu sebagai syifa itu lil mu'minina. Yang berikutnya wala yazidul zalimina illa khasara. Ada sebagian kelompok-kelompok manusia yang memang baca Quran tapi tidak mendatangkan apapun. Kenapa tidak menampilkan apapun, tidak berubah keadaan apapun bagi dirinya? Ya karena hanya sebatas ini, sebatas membacanya, tapi tidak memiliki kesadaran di dalam hati. Kalau kita rindu ingin bertemu dengan seseorang kan hanya ingin bercakap-cakap. Allah itu juga ingin berbicara kepada hambanya, dan kemudian hambanya datang kepada Allah untuk berbicara kepada Allah, dan itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalau Nabi Musa enak Pak, Nabi Musa alaihi salatu wassalam setiap perkara apapun langsung laporan sama Allah, bicara langsung kepada Allah. Nah kita kan nggak seperti itu. Maka Allah turunkan Al-Quran sebagai wasilah. Allah turunkan Al-Quran itu sebagai salah satu perantara agar kita ini bisa bicara kepada Allah dan Allah berbicara kepada kita lewat Al-Quran. Kalau Al-Quran itu Allah akan jelaskan dalam Quran itu. Ketika Allah menawarkan Quran itu kepada gunung, gunung menolak. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ini di sini kan ada bukit ya. Ada perbukitan ini. Paling besar bukit apa namanya? Gunung Ramas. Bukan Gunung Palung. Oh, Gunung Palung. Itu masih kecil kan. Gunung terbesar di dunia di mana? Everest kan.
Seandainya Al-Quran itu Allah turunkan satu ayatnya saja ke Gunung Everest itu, gunungnya itu hancur, Pak. Kenapa? Saking takutnya kepada Allah. Saking takutnya gunung itu kepada Allah, kepada ayat-ayat Allah. Bisa dibayangkan. Saya kasih contoh yang sangat singkat saja. Suatu hari Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam itu, mohon maaf, pengen berjumpa kepada Allah dalam keadaan nyata. Pengen berjumpa kepada Allah dalam keadaan nyata. Tapi kemudian Allah bertanya kepada Musa, Musa, kamu sanggup tidak? Insya Allah siap, ya Allah. Begini Musa, kamu lihat gunung itu, kata. Gunung itu kemudian Allah turunkan cahaya di atasnya. Hanya dalam hitungan berapa kejapan mata, mungkin hanya sepersekian detik, gunungnya langsung meleleh, Pak. Pertanyaannya, kalau kita pegang batu es itu yang sebongkahan ini, dia mencair berapa menit? Masih puluhan menit. Bagaimana kalau esnya sebesar masjid ini? Butuh berapa hari dia mencair? Itu baru air, Pak. Kalau gunung disinari matahari meleleh enggak? Enggak meleleh. Dan ketika Allah menurunkan nurnya di gunung, pada detik itu juga gunung itu langsung meleleh. Apa yang terjadi pada Musa? Nabi Musa langsung pingsan, Pak. Nabi Musa kemudian berpikir, batu sebesar dan sekeras itu hanya hitungan detik, diberi sedikit nur dari Allah Subhanahu wa ta'ala, meleleh dia. Bagaimana dengan hati ketika dia menerima nur dari Allah, dia menerima Al-Quran? Apakah hati itu tidak lembut? Ini menjadi persoalan. Berarti hatinya lebih keras dari gunung. Yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, au asaddu qaswah. Bahkan hatinya itu lebih keras daripada gunung. Kalau gunung hanya hitungan detik itu lumer karena menerima nur dari Allah, bagaimana dengan hati? Kok bisa-bisanya enggak lembut? Ya, kalau orang manusia beriman digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran itu, ketika diperdengarkan asma Allah, hatinya bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ketika hati seseorang itu sudah betul-betul teringat kepada Allah, hatinya bergetar. Gini saja contoh paling simpel. Ayah ya yang pakai jas warna hijau, punya istri? Punya ya? Baik. Istrinya di mana? Di Sugadana. Maksudnya di rumah? Di rumah? Yakin? Bukannya di hati? Jasadnya di sana, tapi namanya di mana? Namanya di rumah juga. Bukannya di hati ayah? Iya. Kenapa ayah bisa menyebut namanya? Kenapa bisa menyebut namanya? Nama istri kenapa bisa disebut? Karena ada di hati. Oh, punya hati juga ya. Karena tertanam di hati. Sesuatu yang tertanam itu cenderung diingat apa tidak? Diingat. Sayangnya kita itu ingat waktu kita membutuhkannya saja. Paham, Pak? Ini agak sedikit nyerempet-nyerempet ke sufism ini, ke tasawuf ini, sedikit ya Kiai. Cenderungnya kita ini ingat Allah itu di saat kita betul-betul terdesak dan membutuhkan Allah. Banyak utang, banyak tahajud enggak? Semakin banyak hutang, makin banyak tahajud. Semakin susah, semakin banyak baca Quran. Andalannya apa Kiai? Al-Waqiah. Kalau santri dulu udah lama nggak dapat kiriman, apa yang disikat Kiai? Karena saya juga nyantri lama ya Pak. Kalau kita santri itu sudah lama nggak dapat kiriman dari orang tua, sholat duha itu paling awal.
Kenapa kemudian tidak tumbuh di dalam hati itu rasa rindu kepada Allah? Karena tidak tertanam dengan baik. Persoalan apapun di dunia ini bagi Allah itu bukan persoalan. Bagi Allah itu perkara kecil. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, jangankan hanya dunia ini, surga Allah kasih. Dunia ini kan persoalan kecil. Surga aja Allah kasih, Pak. Kalau kita itu sudah dilihat memiliki kualitas yang baik, jangankan, mohon maaf, ini contoh manusianya saja, nggak ngelamar anak orang kita yang dilamar sama calon mertua. Kenapa? Sudah dilihat dan dinilai ini adalah hal yang baik. Kenapa kita begitu susah menumbuhkan rasa mahabbah, rasa cinta di dalam hati? Bagaimana mungkin benih-benih kebaikan itu tumbuh sementara tanahnya berganti menjadi batu? Hati manusia itu memiliki kecenderungan keras, Pak. Dia akan semakin keras kalau dia semakin bermaksiat. Semakin bermaksiat dia semakin keras. Semakin bermaksiat semakin dia keras. Tapi biar hati itu menjadi hati yang lembut, maka biasakanlah istirja. Kembalikan semua perkara hidup ini kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Agar kemudian kita cenderung beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah. Karena istighfar kita itu selain akan menghapus dosa dan kesalahan kita kepada Allah, akan melembutkan hati kita. Dan pada ujungnya, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Pada akhirnya orang yang banyak berzikir kepada Allah, hatinya akan lembut. Hati yang lembut akan menjadi lahan dan ladang yang subur bagi ibadah. Ibadahnya sudah baik, maka akan menumbuhkan pohon-pohon kesolehan dalam hidup. Kalau orang itu hatinya sudah lembut, dia tidak pernah memandang orang lain dengan kebencian. Hal yang paling mudah. Oh, ini lama-lama kok makin haus ya. Berarti waktunya sudah habis ya. Ini. Pernah nggak Akang teh Kang Sahat teh? Kang Juhairi. Kang Juhairi pernah digigit semut nggak? Sering. Balasan Kang Juhairi apa? Digigit apa dijilat semutnya? Diapain? Diijak. Iya. Yang pakai kacamata. Pernah digigit semut? Ya. Apa balasannya? Diusir. Gitu. Pergi kau gitu kan. Sebelum aku bakar gitu ya. Kita tidak adil, Pak. Kita tidak adil terhadap hamba Allah yang lain. Kita tidak adil terhadap makhluk yang lain. Baru digigit oleh satu semut, yang dicari apa? Sarangnya. Padahal anak cucu dia kan tidak ngerti urusan. Kalau memang ustadz itu adil dengan semut, ambil semutnya. Kau yang gigit aku ya, balas gigit saja. Tapi dengan gigitan yang sama. Ini kan enggak, kita digigit semut, ya Allah habis anak cucunya, Pak. Bagaimana kemudian hati kita menjadi hati yang lembut? Sementara kepada makhluk Allah yang paling kecil saja kita belum bisa lembut. Bagaimana kepada makhluk yang lain kita bisa lembut? Kalau terhadap diri sendiri saja kita masih belum lembut. Pernah enggak kita ketemu di jalan sederhana saja, Pak? Ini ngetes kelembutan hati. Anak keong, tahu keong? Siput, dia jalan pelan. Kecepatannya berapa dia, Pak, kalau ngebut, Pak? Iya. Pernah nggak kita kepikiran kalau ini siput ini mau berangkat sekolah, tinggalan sama temennya? Pernah nggak kita belajar nganterin dia ke pinggir jalan? Kita ini pakai sepeda motor suka iseng, Pak. Ngelihat, habis nih aku sikat nih gitu. Jangan. Karena dia adalah hamba Allah yang sedang berzikir dulu juga kepada Allah. Kita ini suka iseng, Pak. Kecuali memang ada hewan-hewan itu yang berbahaya dan dibenarkan secara syara. Hah? Rayap. Oh, rayap ya? Rayap memang ganggu, Pak. Habis rumah, Pak. Oh.
Itu mungkin bapak, dia dendam sama bapak kali. Jadi tanahnya diambil sama bapak. Ada hal-hal yang kadang-kadang di luar nalar kita sebagai manusia. Ya Allah, saya pernah ditegur sama anak saya gara-gara nggak mau mukulin nyamuk. Bih, tolong ini kan nyamuk. Kenapa? Bunyi terus di kuping. Saya nggak bisa tidur. Ya mestinya kamu bersyukur. Nyamuk itu baru minum darah saja kamu takut. Coba kalau dia minum bensin. Minum darah aja gasnya kayak gitu. Gitu kan. Coba kalau minum bensin, wow, lebih bahaya lagi, Pak. Artinya sesungguhnya Allah sedang mengajarkan kepada kita ini berbuat baik. Kalau kepada makhluk saja yang paling lembut kita bisa sekeras itu, bagaimana dengan orang-orang di sekitar kita? Terakhir, saya kasih contoh dari Nabi Isa. Habis jadi waktu jadi Pak ya. Kang Juhairi, pernah berbuat baik sama orang baik? Ibu, Bu, pernah berbuat baik nggak sama tetangga baik? Tetangga baik ibu punya tetangga baik, tiap sore nganterin kolak. Kan orang baik tuh. Ibu balas nggak? Nganterin apa? Yang terakhir, ada nggak ibu punya tetangga jahat? Ada ya? Yang mana, Bu? Yang mana? Yang sebelah mana ini tetangga yang jahat yang mana ini? Ada ya? Oke. Kalau ibu punya tetangga jahat, tapi ibu apa yang ibu balas? Jahat juga. Memang keterlaluan ibu sini nih. Kalau punya tetangga baik, terus ibu berbuat baik, itu biasa, Bu. Silakan buka nanti dalam tafsirnya Ar-Razi. Laisal ihsan an tuhsina liman ahsana ilaika wa kadzalika mukafa'ah. Kalau kamu berbuat baik kepada orang yang baik, itu adalah kebaikan biasa. Itu biasa. Innamal ihsan an tuhsina liman asaa ilaika. Kebaikan yang hebat itu adalah berbuat baik kepada orang yang buruk kepadamu. Dan itu dilakukan oleh siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu pernah dilempar koin enggak? Pernah dilempar batangan emas enggak? Kalau dilempar mau diapain? Ambil. Ada orang jahat tapi kita baik. Menunjukkan bahwa Allah memasukkan kebaikan dalam hatinya karena dia cinta kepada Quran. Karena Quran yang mengajarkan itu. Kalau ada orang jahat, kemudian kita balik jahat, apakah kejahatan kita sama atau lebih? Lebih. Orang nyentil kita tombok muka dia, Pak. Ngapa kau sikat aku sikat balas kau nih. Islam itu mengajarkan bagaimana hati ini lembut. Salah satu diantaranya adalah dengan zikrullah. Dan zikir terbaik kita adalah bacaan kita tentang Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan nasihat untuk saya pribadi, mohon maaf tidak bisa kita lanjutkan karena memang sudah habis waktunya ya. Ini mohon maaf Pak Kumis beracun namanya ya. Saya lupa namanya ini. Pak Mawardi. Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih.